Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ari Firmanto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Arsiza Zaura Lutfiadini dengan NIM 202500808180 dari kelas MN 25E akan menjelaskan tentang pemahaman akuntansi selama mengikuti perkuliahan mata kuliah pengantar akuntansi di semester 1 ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama itu ada definisi akuntansi. Menurut pendapat saya, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian yang bersifat keuangan yang hasilnya nanti yaitu berupa laporan keuangan dan ditujukan untuk stakeholders terkait. Jika berbicara mengenai stakeholders yaitu para pemangku kepentingan. Stakeholders ini dibagi menjadi dua, yaitu stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders internal contohnya adalah manajemen, HRD, bagian keuangan, sales, dan bagian marketing atau pemasaran. Sedangkan stakeholders eksternal contohnya adalah otoritas perpajakan, customer, investor, supplier, kreditor, dan serikat pekerja. Selanjutnya yaitu mengenai etika laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu jujur, adil, transparan, dan aktual. Kemudian ada standar akuntansi. Di semester 1 ini, standar akuntansi yang saya pelajari itu ada 3. Yaitu yang pertama, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK ini merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Dan yang kedua itu ada GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles di Amerika yang dibuat oleh FASB atau Financial Accounting Standards Board. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu ada IFRS atau International Financial Reporting Standards di Eropa yang dibuat oleh IASB atau International Accounting Standards Board. Saat ini pedoman yang digunakan oleh para akuntan di dunia itu yaitu IFRS dari Eropa. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Atau dengan kata lain, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aset dan sisi kanan atau kewajiban. Selanjutnya ada fungsi dan bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada fungsi. Fungsi dari persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan untuk mengetahui berapa banyak yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Sementara itu, untuk bentuk atau rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah equity atau modal. Kemudian ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu adalah aset. Aset yaitu sumber daya yang dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai sehingga dapat dimanfaatkan di masa depan. Aset ini terdiri atas kas, piutang, peralatan kantor, perlengkapan kantor, tanah, bangunan, dan kendaraan. Kemudian ada juga liabilitas atau kewajiban atau utang, yaitu tanggung jawab perusahaan yang dimana dalam penyelesaiannya itu membutuhkan sumber daya perusahaan. Yang ketiga yaitu ekuitas atau modal, yaitu sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Yang keempat yaitu pendapatan atau revenue, yaitu aliran masuk atau peningkatan atas aset dan penurunan kewajiban perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada beban atau expense, yaitu arus keluar atau penggunaan atas aset dan peningkatan kewajiban. Jadi beban ini kebalikan dari pendapatan. Jika pendapatan itu adalah aliran masuk dan dapat meningkatkan aset serta menurunkan kewajiban, maka beban ini adalah aliran keluar dan dapat mengurangi aset dan meningkatkan kewajiban. Dan yang terakhir itu ada prive atau prive, yaitu pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya.
Kemudian ada pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Contohnya, pada tanggal 1 Maret, Tuan Guardiola menginvestasikan uangnya dalam usaha jasa travel CV Jasa Berkah Rezeki yang rincian investasinya yaitu sebagai berikut. Uang tunai sebesar 4 juta rupiah, perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, dan peralatan sebesar 80 juta rupiah. Maka tabel persamaan dasar akuntansinya itu akan seperti ini. Jadi, kas akan bertambah di debit sebanyak 4 juta, kemudian perlengkapan akan bertambah di debit juga sebesar 5 juta, dan peralatan sebesar 80 juta. Begitupun dengan modal yang akan bertambah di kredit sebanyak 89 juta. Jadi modal ini akumulasi dari kas, perlengkapan, dan peralatan dan disimpan di kredit. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun sebelumnya kita akan menyinggung tentang penggolongan akun terlebih dahulu. Akun dikelompokkan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Yang pertama itu ada akun real. Apa itu akun real? Akun real yaitu akun yang sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terdiri atas harta atau aset, utang, dan modal. Ketiga akun real tersebut dapat ditemukan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Akun real terdiri dari yang pertama itu akun harta yang dibagi menjadi tiga, yaitu harta lancar yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, wesel tagih, surat-surat berharga, dan lain-lain. Kemudian harta tetap seperti tanah, mesin, dan peralatan, serta harta tak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Kemudian yang kedua itu ada akun kewajiban atau utang yang dibagi menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah akun modal, yaitu selisih antara harta dengan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Baik, penggolongan akun yang kedua itu adalah akun nominal. Akun nominal adalah akun sementara karena pada periode berikutnya akan masuk menjadi akun modal yang terdiri atas pendapatan dan beban-beban. Kedua akun nominal tersebut dapat ditemukan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan ini terdiri dari akun pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha seperti pendapatan sewa. Kemudian untuk akun beban itu terdiri dari beban usaha dan beban lain-lain seperti beban bunga. Oke, sekarang kita akan membahas tentang siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, yaitu tahap yang dilakukan dalam proses akuntansi setelah dilakukannya analisis transaksi berdasarkan bukti transaksi. Yang pertama itu ada jurnal umum, yaitu catatan pertama terhadap transaksi keuangan perusahaan dengan menyebutkan akun-akun yang didebit dan dikredit beserta jumlahnya. Contohnya, pada tanggal 5 Februari diterima pendapatan jasa transportasi secara tunai sebesar 50 juta. Maka jurnal umumnya itu akan seperti ini. Jadi akan mendebit akun kas di sebanyak 50 juta dan mengkreditkan akun pendapatan atau income sebanyak 50 juta juga. Jadi debit dan kreditnya itu balance. Kemudian dalam tahap pencatatan ini yang kedua adalah buku besar atau ledger. Setelah transaksi dicatat ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu memindahkan informasi dan angka-angka tersebut ke buku besar. Proses pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar itu disebut posting atau memposting. Jadi dalam buku besar ini dibagi menjadi banyak akun dan informasi serta angka-angka dari jurnal umum tadi, masing-masing akunnya itu akan dipisah berdasarkan akun yang sesuai dengan yang ada di buku besar. Misalnya akun perlengkapan kantor, maka yang termasuk ke dalam akun tersebut adalah transaksi pembelian perlengkapan kantor. Jadi secara singkatnya yaitu jika pada jurnal umum semua transaksi itu masih digabung atau masih random, maka di buku besar ini transaksi-transaksi tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan akun-akunnya. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap pengikhtisaran, yaitu tahap menindaklanjuti transaksi yang sudah melalui tahap pencatatan, yaitu dengan dibuatnya neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Yang pertama itu ada neraca saldo atau trial balance, yaitu daftar saldo-saldo akun yang ada dalam buku besar.
Neraca saldo ini membantu menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo akun buku besar. Kemudian yang kedua itu adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan transaksi sebagai berikut. Yang pertama itu ada transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Contohnya adalah beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan penyusutan aset tetap. Kemudian yang kedua itu adalah transaksi yang sudah terjadi tetapi perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contohnya adalah beban dibayar di muka, pemakaian perlengkapan, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian yang ketiga itu ada kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja atau disebut neraca lajur ini merupakan kertas berkolom yang dirancang oleh para akuntan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja itu opsional atau bukan merupakan dokumen yang wajib dibuat dalam proses akuntansi, tetapi datanya sangat berguna dalam penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja memiliki beberapa format. Yang pertama itu ada bentuk 6 kolom, kemudian bentuk 8 kolom, bentuk 10 kolom, dan bentuk 12 kolom. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaporan. Komponen laporan keuangan terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi. Unsur laporan laba rugi terdiri atas pendapatan dan beban. Unsur lain yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah akun keuntungan dan akun kerugian. Penyusunan laporan laba rugi ini bisa dibuat dalam 2 bentuk, yaitu bentuk single step dan multiple step. Kemudian komponen yang kedua itu adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang bertujuan untuk menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi. Kemudian yang ketiga itu ada neraca atau laporan posisi keuangan. Komponen dari neraca atau laporan posisi keuangan ini yaitu terdiri atas harta atau aset, utang atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Secara umum, neraca dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk skontro, yaitu neraca yang dibuat secara horizontal, dan yang kedua itu adalah bentuk stafel, yaitu bentuk neraca yang disajikan secara vertikal. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu laporan yang mengungkapkan informasi mengenai aliran kas masuk atau penerimaan dan aliran kas keluar atau pengeluaran suatu perusahaan selama satu periode. Selanjutnya yaitu peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Menurut saya, laporan keuangan itu sangat penting dalam membantu seseorang atau perusahaan untuk mengambil keputusan. Melalui laporan keuangan, kita itu bisa mengetahui kondisi keuangan secara jelas, seperti berapa pemasukannya, pengeluarannya berapa, keuntungan, dan kerugian. Informasi ini membantu manajemen menentukan langkah yang tepat, misalnya apakah perusahaan perlu menghemat biaya, menambah modal, atau melakukan investasi. Selain itu, laporan keuangan juga berguna bagi pihak luar seperti investor dan bank. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah suatu usaha itu layak untuk diberi modal atau tidak. Sedangkan bank melihat laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. Apakah perusahaan itu mampu untuk membayar pinjaman atau tidak. Dengan adanya laporan keuangan, keputusan yang diambil menjadi lebih terarah, logis, dan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap penutupan. Setelah laporan keuangan disusun, proses akuntansi utamanya itu telah selesai pada periode yang bersangkutan. Namun, kegiatan akuntansinya masih harus dilanjutkan karena masih ada proses penutupan buku besar dengan membuat jurnal penutup dan pembuatan jurnal pembalik untuk mengembalikan saldo akun dari pos penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Pada tahap penutup ini, jurnal yang dibuat pertama kali yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan kegiatan pemindahan saldo akun nominal yang bersifat sementara ke dalam akun modal sehingga akun nominal bersaldo 0 dan akun modal menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum dalam neraca akhir. Jurnal penutup ini dibuat untuk mempermudah penyajian laporan keuangan. Akun yang memerlukan jurnal penutup terdiri atas akun pendapatan, akun beban, laba atau rugi, modal, dan pengembalian pribadi atau PRIV.
Kemudian yang kedua itu adalah buku besar setelah penutupan. Nah, setelah membuat jurnal penutup itu, kita kemudian memposting terlebih dahulu ke buku besar. Dan kemudian baru setelah itu kita bikin neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup itu diposting ke dalam buku besar, selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya adalah untuk memastikan jumlah kedua sisi dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Kemudian yang keempat itu adalah jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah sebuah jurnal dalam siklus akuntansi yang dibuat untuk membalikan saldo akun dari pos penyesuaian tertentu di jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya, agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang biasanya itu dibuat saat awal periode akuntansi akan dimulai. Jadi, sebelum perusahaan itu memulai proses akuntansinya di tahun berikutnya, perusahaan itu perlu untuk melakukan penyesuaian kembali untuk beberapa ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya, dengan tujuan agar pada periode akuntansi berikutnya tidak terjadi kesalahan pencatatan. Walaupun jurnal pembalik ini dalam pengerjaannya menjadikan jurnal penyesuaian sebagai acuan, tetapi tidak semua pos pada jurnal penyesuaian itu membutuhkan jurnal pembalik. Akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik yaitu beban yang dibayar di muka yang diakui sebagai beban, pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan, pendapatan yang masih harus diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Cara mencatat jurnal pembalik itu mudah, yaitu dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Contohnya, jika pada jurnal penyesuaian akun asuransi dibayar di muka berada di debit dan akun beban asuransi berada di kredit, maka pada jurnal pembalik akun beban asuransi menjadi di debit dan akun asuransi dibayar di muka menjadi di kredit. Nah, siklus akuntansi pada perusahaan jasa itu telah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Jadi, perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu terletak pada kegiatan yang dilakukan, yaitu pada perusahaan jasa kegiatan yang dilakukan adalah menjual jasa, sedangkan di perusahaan dagang kegiatannya adalah menjual barang dagangan. Karena adanya barang secara fisik yang dibeli dan dijual, biasanya perusahaan dagang itu mempunyai gudang untuk menyimpan barang dagangannya tersebut, yang disebut dengan persediaan barang dagangan. Perusahaan itu membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mengenai pemahaman akuntansi yang saya pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi semester 1 ini, yaitu pada intinya kita belajar mengenai pencatatan keuangan. Menurut saya, pencatatan keuangan itu sangat penting karena membantu kita mengetahui kemana uang kita digunakan. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik dan tidak mudah boros. Kita juga bisa mengetahui apakah keuangan itu sehat atau justru bermasalah. Selain itu, pencatatan keuangan juga membantu dalam perencanaan masa depan. Kita bisa menyiapkan tabungan, dana darurat, atau rencana kebutuhan lain karena kondisi keuangan kita sudah terlihat jelas dengan mencatat keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan itu penting dilakukan baik oleh perusahaan maupun individu agar pengelolaan keuangan menjadi lebih teratur, aman, dan terkontrol. Nah, jadi begitu teman-teman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman akuntansi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.